Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafika Rahma, NPM 18111100. Di sini saya dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan materi tentang pembelajaran penyajian data dengan pembelajaran berbasis masalah. Untuk poin yang pertama yaitu tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tujuan penyajian data. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari observasi atau penelitian. Yang kedua, data lebih mudah ditangkap dan dipahami. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang keempat, memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun secara rapi. Untuk poin yang ke B, yaitu penyajian data menggunakan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Ada beberapa macam penyajian data menggunakan tabel, yaitu tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Tabel ini dibedakan menjadi 3, yaitu tabel 1 arah, 2 arah, dan 3 arah. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi merupakan penyajian data dengan menggunakan tabel yang menyusun distribusi datanya dalam frekuensi. Tabel ini dibedakan menjadi 2, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi bergolong. Yang ketiga, tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris dan kolom. Namun dalam tabel ini memiliki ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri atas 2 faktor atau 2 variabel atau lebih dalam satu perpaduan baris dan kolom. Poin yang C, yaitu penyajian data dengan diagram. Penyajian data menggunakan diagram atau grafik dianggap lebih komunikatif, karena dalam waktu yang singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan. Penyajian data menggunakan diagram atau grafik ini juga lebih ringkas, menarik, dan jelas. Ada beberapa macam penyajian data menggunakan diagram atau grafik. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang merupakan suatu gambar atau grafik yang menunjukkan angka atau sel dengan menampilkan grafik berupa persegi, balok, atau bujur sangkar. Ini adalah contoh dari diagram batang. Kedua, diagram garis merupakan gambar atau grafik yang menunjukkan tentang pengambilan, pengolahan, dan penyajian data yang disajikan dalam bentuk berupa garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik. Ini adalah contoh dari diagram garis, di mana titik-titik yang sudah dibuat dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Dalam pembelajaran matematika, diagram lingkaran ini digunakan untuk menentukan dan menampilkan data dalam bentuk derajat maupun presentasi. Ada 3 jenis diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran normal atau angka, diagram lingkaran dalam derajat, dan diagram lingkaran dalam persentase. Berikut ini dijelaskan rumus diagram lingkaran. Yang pertama adalah rumus dari diagram normal atau angka. Dapat dirumuskan dengan data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara utuh. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu kelas memiliki total 42 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler yang disajikan dalam diagram lingkaran. Ditanya berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Diketahui total siswa berjumlah 42 siswa, yang mengikuti ekskul basket 10 siswa, yang mengikuti ekskul silat 10 siswa, dan yang mengikuti ekskul bola 5 siswa.
Ditanya berapa orang yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dapat dimasukkan rumus. Data yang ditanyakan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total. Jadi data yang ditanyakan sama dengan 42 dikurang 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 42 siswa dikurang 25 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekskul berjumlah 17 siswa. Yang selanjutnya ialah rumus diagram lingkaran dalam derajat. Rumusnya, nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudut dibagi 360 derajat dikali nilai total. Yang selanjutnya, rumus diagram dalam derajat. Rumusnya, nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudut per 360 derajat dikali nilai total. Contoh soal, sebuah sekolah memiliki 1260 siswa yang disajikan dalam diagram lingkaran tersebut. Dalam diagram lingkaran diketahui total siswa itu 1260 siswa yang mengikuti ekskul basket 130 derajat, yang mengikuti ekskul bola 100 derajat, yang mengikuti ekskul silat 80 derajat. Ditanya berapa banyak siswa yang melakukan ekstrakurikuler musik? Jawabannya, untuk yang pertama, cari tahu berapa banyak siswa atau dalam derajat yang mengikuti ekskul musik. Caranya, 360 derajat dikurang total derajat semuanya, yaitu 130 derajat ditambah 100 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 50 derajat untuk musik. Jadi, dimasukkan ke dalam rumus. Jumlah siswa yang memilih musik adalah sama dengan derajat musik dibagi 360 derajat dikali jumlah total siswa sama dengan 50 derajat dibagi 360 derajat dikali 1260 siswa sama dengan 175 siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang memilih musik adalah 175 siswa. Yang terakhir yaitu rumus diagram dalam persentase. Rumusnya, nilai yang ditanyakan sama dengan nilai presentasi dibagi 100% dikali nilai total. Contoh soal, diketahui total barang dagangannya yang dijual oleh pedagang adalah 300. Ditanya berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual. Dari diagram lingkaran yang sudah disediakan diketahui bahwa pakaian remaja 40%, pakaian dewasa 38%, dan total pakaian semuanya 300 bagian. Ditanya berapa baju anak yang dijual? Jawab, untuk yang pertama kali cari presentasi baju anak yang dijual. Caranya, presentasi pakaian anak sama dengan 100% dikurang jumlah persen semuanya, yaitu 40% ditambah 38%. Jadi 100% dikurang 78%, hasilnya 22%. Jadi presentasi untuk pakaian anak berjumlah 22%. Lalu masukkan presentasi pakaian anak ke dalam rumus. Jumlah pakaian anak sama dengan presentasi anak atau baju anak dibagi 100% dikali total pakaian, yaitu 22% dibagi 100% dikali 300. Hasilnya 6.600 dibagi 100 sama dengan 66 buah. Jadi, jumlah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang berjumlah 66 buah. Untuk yang selanjutnya yaitu diagram gambar atau piktogram, adalah diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lambang yang mewakili benda yang menampilkan banyak benda yang sesungguhnya. Ini adalah contoh dari diagram gambar di mana gambar tersebut mewakili jumlah yang sebenarnya. Poin yang selanjutnya yaitu
Poin kedua yaitu penyajian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Langkah-langkah operasi dalam proses pembelajaran diantaranya yang pertama, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, tahap investigasi, pertukaran pengetahuan, dan penilaian. Sistem penilaian dalam model pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan-kumpulan pekerjaan siswa atau tugas-tugas dari pekerjaan siswa yang diberikan oleh guru oleh siswa. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.